Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agil, berdoa dulu. Ya, doa mulai. Doa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Absen dulu ya? 11. Abdul Yandi. Hadir. Abdul Wahab. Sagit. Abdul Matin. Ade Riri. Agni Yajmi. Alisa. Alisa hadir. Ananda. Arini. Izin. Arpa. Dahlia. Deni. Destiana. Jakwan. Fauzan. Haikal. Intan. Kustina. M. Agil. Arsalan. Ilham. Rusli. Maudi Nur. Maulana Malik. Melisa. Muhammad Arifin. Muhammad Adnan. Fikri. Rendra. Muhammad Rendra. Sagit. Muhammad Arlan. Muhammad Khairul. Sagit. Muhammad Sehan. Najwa. Fajriansah. Febriansah. Pipit. Rama. Ripaldi. Izin. Ripandi. Sagita. Salsa. Siti Agnia. Diti Munawaroh. Yajid. Jalwa. Jalwa hadir? Belum ada keterangan. Oke. Yang sudah datang, Bapak ucapkan terima kasih. Yang ada halangan dan yang sakit mudah-mudahan halangannya dihilangkan dan sakitnya disembuhkan. Supaya bisa belajar seperti biasa lagi. Biasa sebelum mulai kita niatkan belajar ini untuk karena menunaikan perintah Allah, yaitu mencari ilmu ya. Di bab kali ini Bapak akan menerangkan bab baru, yaitu persebaran flora dan fauna Indonesia dan dunia. Ya. Ini flora dan fauna ini sangat penting ya. Menurut Denny penting nggak Den? Flora fauna. Bisa dibayangkan kamu kalau tidak ada fauna atau flora nggak bisa pakai baju. Ini salah satu bahannya, kita bajunya dari mana? Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Kita makan. Flora apa fauna makan? Dua-duanya, flora, fauna. Jadi flora, fauna ini sangat penting. Nah makanya di bab ini kita akan membahas tentang flora, fauna itu. Tujuan pembelajarannya, jadi ada tujuan pembelajaran ya. Yang pertama,
Ini target tujuan. Jadi kita belajar bersama ini, terutama peserta didiknya ya, siswa. Di sini siswa mampu, ini setelah mempelajari materi ini, target kalian nih, pertama, siswa mampu mendeskripsikan pola keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang pertama, ya. Yang kedua, siswa mampu, ya targetnya ya, menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, berarti siswa tuh kalian. Jadi setelah mempelajari ini, tujuannya ini. Yang ketiganya, siswa mampu mengevaluasi pemanfaatan, ya. Jadi manfaatnya flora fauna itu untuk apa saja, ya. Pemanfaatan dan ini yang paling penting, pelestarian flora dan fauna. Karena ini untuk beberapa kali pertemuan, karena ini 2 jam, jadi Bapak batasi tujuannya ini dunianya tidak, ya. Jadi siswa mampu mendeskripsikan pola keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia saja. Terus siswa mampu menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia, dunianya tidak. Ya, itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Yang ketiganya, siswa mampu mengevaluasi pemanfaatan dan pelestarian flora dan fauna. Ini ya, 3 ini ya. Berikutnya kita bagi kelompok, ya. Jadi kelompok yang PPT yang sudah Bapak berikan itu bahannya, ya. Bahannya sudah ada, tujuannya ada. Dari bahan materi itu kalian diskusikan menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok tugasnya beda-beda. Jadi karena pembagian di Indonesia ini ada 3, ya, flora faunanya. Ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian timur. Supaya lebih abdol, masing-masing kelompok ini ada 2, ya. Jadi ada pengulangan. Jadi kelompok pertama dan kedua ini sama bagian barat. Jadi menjelaskan flora faunanya apa saja, batasan wilayahnya apa saja, dan pemanfaatannya apa saja. Silahkan diskusikan nanti. Terus yang bagian tengah juga ada 2, yang bagian timur juga ada 2. Berarti terdiri dari 6 kelompok. Kita bagi ya, dihitung 1 sampai 6. Berarti yang angka 1 itu kelompok 1, angka 2 kelompok 2, angka 3 kelompok 3. Bahannya dari mana? Dari PPT yang sudah Bapak bagikan di tadi, ya. Udah di WA kelas kan ya? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ya. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
3, 4, 5. Silahkan duduk sesuai kelompoknya tadi masing-masing. Ya. Dan ini setiap kelompok membuat mapping yang nanti akan ditampilkan. Silakan, ini kelompok 1 di sini duduknya, kelompok 2 di belakang, 3, 4, 5, 6. Kelompoknya yang sudah tadi ya. Ya. Silakan diberi waktu untuk mendiskusikan ini 25 menit. Silakan setiap kelompok ambil di karton di depannya nih. Nah. Oh itu. Oke. Mana kelompoknya? Ini kelompok 1. Ini berapa? Kelompok berapa nih? 2. 3. 2 belakang ya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 5. 5 boleh agak belakangan. Cukup tapi. Nah, di sini belakangan supaya leluasa. Ini kelompok 6. Oh. Silakan didiskusikan. Yang supaya kamu semua mencapai tujuan pembelajaran ini. Boleh dengan kertas-kertas lembaran ditempel. Ya. Kalau misalkan faunanya, floranya itu tidak perlu digambar, tulisannya saja, karena menggambar repot, kecuali memang tugasnya di PR-kan. Martin kelompok mana? Yang sebelumnya kemarin? Kan sudah ada di itunya, PPT-nya. Di Canva yang sudah dibikin dia, udah. Martin termasuk? Oh enggak. Oh Martin kelompok sana ya? Oke, silakan bismillah didiskusikan sesuai kelompok dan bahan yang sudah Bapak berikan. Kus, semangat. Jangan melamun. Kurang sehat. Udah sarapan? Oh, sakit gigi. Oh. Banyak doa aja biar hilang sakit giginya. Ini silakan dibikin. Nanti setelah selesai nanti dipresentasikan ya. Ini waktunya 25 menit, silakan. Ayo guys, mana polanya? Oke. Halo.
Sepertinya perlu ice breaking dulu nih. Oke. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Kalau bilang siang 2 kali. Kalau sore 3 kali. Malam 4 kali. Oke. Ini tepuk tangan ini manfaatnya banyak. Karena tepuk tangan ini akan merespon tubuh kita supaya lebih segar. Sepertinya mungkin karena masih pagi, loyo. Oke. Kalau Bapak bilang pagi, berapa kali tepuk tangannya? Pagi, malam, siang, pagi, 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 malam, malam. Oke, lanjut. Semangat. Oke, kalian harus punya target. Ini waktunya sekitar 20 menit lagi. Masya Allah. Tinggal memindahkan, mencari, memindahkan, mendiskusikan. Kalau Bapak boleh menyarankan supaya kerja semuanya, silakan bagi tugas di kertas masing-masing lalu tempelkan. Oke? Karena mengingat waktu yang hanya 20 menit. Oke. Pertama pilih ketuanya dulu. Ketuanya yang memberikan tugas. Ini kamu bagian ini tulis di kertas. Tulisannya no problem. Model bagaimanapun, yang penting pede. Karena ini tidak ada kaitannya dengan benar dan salah. Yang penting bisa dibaca tulisannya. Bisa ditempel sini. Ini yang perlu double tip. Ada. Oke. Masing-masing supaya kerjasamanya baik. Silakan. Ini Aslan belum dimulai. Hah? Kan intinya PPT-nya udah dibagikan semua. PPT-nya. Sok di PPT aja. Sesuai PPT. Sok lah. Ya. Nanti kalau mau gini. Ayo dong, bismillah. Ini. Asikin kelompok mana? Ketuanya membagi tugas ke anak buahnya. Silakan. Ini ketuanya. Silakan bagi tugas saja supaya ini. Nanti tinggal tempel-tempel. Tempel boleh supaya tidak mau ditulis langsung. Kira-kira cukup gak waktunya? Kalau misalkan insya Allah cukup, lanjut. Ya. Jadi ini tidak ada kaitannya, kan nanti yang menjelaskan kamu juga yang nulis. Jadi nggak usah bagus atau jelek. Ya, atur aja dengan diskusi kalian kelompok. Yang penting kerjasama ya.
Setiap kelompok menyiapkan juga pertanyaan, 2 pertanyaan ya untuk ke kelompok lain. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Nunggu siapa? Ke air tadi. Yang kira-kira hasil mappingnya bisa dibaca untuk mudah nanti dipresentasikannya ya. Tidak usah bagus, yang penting bisa terbaca. Bagus lebih baik, tapi jangan target nanti target utamanya untuk tampil malah tidak tampil. Kasih dulu, bagian Indonesia bagian mana? Bagian timur berarti. Siap. Aman ya? Terkendali. Oh, lanjut. Udah kebagian tugas Bang Denny? Udah.
Oke, waktunya untuk diskusi 15 menit lagi. Good. Kelompok ini berapa persen lagi progresnya? Hampir beres. Ya, mudah-mudahan nyampe target. Kelompok berapa nih? 6 ya? Progres berapa persen? 60.
Gus masih sakit giginya? Masih? Udah minum obat belum? Nanti coba minum obat ya, istirahat ya. Sakit gigi kan lumayan. Oke, 5 minutes again. 5 menit lagi. Wis, udah ada yang 25% lagi. Ini udah belum. Oh, tempel, siap, good. Perlu ini power apa buat tempel? Ini. Silahkan double dip. Ada yang sudah selesai? Alhamdulillah. Yang lainnya? Kelompok 1 berapa persen lagi?
5%. Oh, lanjut. Sok, proses. Diberi tambahan waktu 5 menit. Nggak dikasih tugas ini? Udah? Berapa persen? Salin. Oh, tinggal nanti tempel. Siap. Lanjut. Oke, waktunya bentar lagi. Dipercepat. Udah selesai. Oke. Kalau yang udah selesai tunggu, nanti udah selesai semua, kita tinggal presentasinya. Oke. Sip, kelompok 6 ya. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4 sudah selesai, 6 sudah selesai. Berikutnya yang sudah? Kelompok 5 udah. Kelompok 4 berapa persen lagi? 10%, 5%. 4. 4 udah ya. Kelompok 3. 2 udah. Progresnya udah berapa persen? Oke. Perlu double tip ini nih. Oke. Oke, tambahan waktunya 2 menit lagi. Ya, disimpan dulu.
Oke, yang sudah beres nanti tunggu untuk tampil ya. Yang lainnya, kelompok 3 udah selesai. Kelompok 1, tempelkan, sok, silakan diselesaikan. Waktunya sudah mepet. Yang lain sudah beres. Oke, semangat, dipercepat. Belajar mencapai target. Yang sudah selesai, alhamdulillah. Yang belum, kejar. Oke, 2 menit lagi dimaksimalkan, selesai. Yang sudah selesai silahkan dipelajari dulu nanti untuk tampilnya bagaimana mau penyampaiannya. Didiskusikan siapa yang pembicaranya. Tapi pas dipresentasikan, presentasinya yang jelas ya, supaya pendengar bisa mendengar dengan jelas. Sampahnya dikumpulkan ya supaya mudah buangnya. Oke, kelompok yang sudah siap boleh ditempel dan siap-siap untuk presentasi. Mau kelompok
Nanti gantian. Yang mau tampil pertama ya? Silahkan ditempel. Di itunya di double tipnya. Itu di Arsalan. Siapa? Double tipnya di Arsalan, Lan. Double tip. Kelompok 1, Ejid berapa persen lagi? Udah selesai? Dikit lagi. Gus, kelompok 2 siap. Oke. Double tipnya dihemat supaya cukup buat semua ya. Jangan panjang-panjang, pendek aja ujung-ujung supaya cukup semua. Intan kelompok berapa? 2 ya? 3. 1, 2, 3. Bisa dimulai. Oke. Udah semua selesai? Belum. Tunggu 1 menit dulu, Gil. Tunggu yang lain. Bisa 1 menit diselesaikan? Bisa. Kelompok 3 bisa. 1 menit lagi. Bebas, boleh lewat HP. Misalkan ya kalau di mappingnya kurang, adanya di HP tambahin dengan HP ya. Kalau di situ cukup di situ.
Oke, silakan dipresentasikan. Yang lain disimak penampilannya, ya. Silakan untuk kelompok 4 ya. Baik, izin perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 4 untuk mempresentasikan penemuan kami. Seperti hati yang tersentuh pada saat bersua, semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa mengena. Tak hanya sekedar menjelajahi data, tetapi juga memberikan makna. Karena seperti cinta, ilmu yang disampaikan dari hati akan mudah terasa. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Siti Agnia. Satu, flora Sumatera Pelipasan. Tipe iklim tropis atau tropis basah atau AF. Vegetasi berupa hutan hujan, tropis, dan hutan bakau. Contoh flora Aceh, hutan Indonesia, Angor, Meranti, dan Jakarta. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melisa. Dua, flora Jawa dari tipe iklim hujan tropis AF. Vegetasi berupa hutan tropis untuk hutan khusus sabana, tropis tropis dan hutan bakau. Contohnya flora pohon tropis dan hutan bakau. Yang ketiga, mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda? Persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzan. Iklim. Indonesia merupakan negara tropis dengan perbedaan suhu, curah hujan, dan kelembaban di berbagai wilayah. Setiap zona iklim memiliki komunitas tumbuhan dan hewan sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Letak geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan flora dan fauna di Indonesia bagian barat memiliki tipe Asia, sedangkan Indonesia bagian timur memiliki tipe Australia. Materi selanjutnya disampaikan oleh Maulana Marif. Angin juga penting dalam persebaran flora dan fauna. Beberapa tumbuhan membutuhkan angin untuk berkembang biak seperti tujuan paku. Materi terakhir yaitu akan disampaikan oleh Rama. Waktu mempengaruhi Indonesia dengan kehidupan negara kita dilewati oleh garis gambut Indonesia yang memiliki iklim tropis. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanya terakhir kita yang dulu pernah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang tadi ya di kelompok 4. Tanya jawabnya belum ada. Nanti di kelompok berikutnya harus ada tanya jawab. Ya karena udah ditutup dengan salam, ya udah nanti di kelompok berikutnya yang tampil dibuka ditutup dengan tanya jawab. 2 pertanyaan ya. Oke, kelompok yang siap lagi. Kelompok yang siap silakan.
Kelompok berapa Agni itu? Kelompok 5, silakan kelompok 5. Kelompok 4 boleh dicabut itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang flora dan fauna Indonesia bagian tengah. Materi pertama akan dibaca oleh Alif. Mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia terjadi? Persebaran flora dan fauna di bagian tengah Indonesia berbeda karena satu dari sungai membesarkan wilayah geografis Asia dan Australia, lalu sebaliknya mempengaruhi karakteristik spesies. Dua, isolasi geografis pulau-pulau yang tersisa menyebabkan polusi spesies yang ada. Tiga, kondisi geologis dan variasi iklim dan geologi menciptakan habitat yang berbeda. Empat, sejarah evolusi. Proses evolusi yang terpisah menghasilkan spesies endemik yang khas. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Martin. Faktor-faktor ini berkontribusi pada keanekaragaman kreasi yang memiliki setiap wilayah persebaran yang berbeda. Sulawesi memiliki fauna khas seperti anoa, babi rusa, dan kera ekor tajam. Nusa Tenggara terkenal dengan komodo hewan reptil terbesar di dunia. Maluku memiliki burung cendrawasih yang terkenal dengan keindahan bulunya. Persebaran flora dan fauna yang berbeda di bagian tengah Indonesia merupakan bukti kekayaan dan keunikan keanekaragaman kreasi Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sehan. Saya dengan hati-hati jawab boleh bisa memiliki kehadiran hati-hati bagaimana faunanya kaya khususnya di bagian tanah melintang dipenuhi oleh beberapa bangsa antara lain. Sekian dari kelompok kami. Sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok yang mau bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti nanti kelompok yang presentasi yang bertanya. Tidak ada yang bertanya? Jadi pertanyaan kepada kelompok 5, kenapa sih persebaran flora dan fauna di Indonesia itu sangat penting untuk kita ketahui atau kita kaji?
Silakan kelompok ini menjawab. Jawabannya? Lagi izin menjawab akan dibacakan oleh Habib. Tumbuhan seperti gandum, jagung, dan sayuran memberikan karbohidrat serta dan serat dan vitamin yang dalam makanan kita. Sementara itu, tumbuhan seperti sapi, ayam, dan makanan memberikan protein dan lemak yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. Baik, terima kasih kepada adik atas jawabannya. Ada yang mau bertanya lagi? Apa yang menyebabkan flora dan fauna tumbuh tidak merata di bumi? Silakan dijawab. Boleh jawab dengan spontan. Dijawab, iya. Dipengaruhi oleh faktor iklim, keadaan tanah, permukaan bumi, dan makhluk hidup lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa persebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda? Karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya karena letak geologis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
Indonesia kaya dengan keanekaragaman hayati. Karena letak Indonesia dilewati oleh gunung Katulistiwa dan dimiliki gunung Indonesia. Flora dan fauna bagian timur. Keluarga yaitu bukan satu, dua, dan bangsa. Faunanya yaitu ada kuskus, cendrawasih, rusa, dan kambing. Sesi tanya jawab kami buka. Apa yang menjadi ciri khas flora dan fauna di dunia timur? Baik, saya akan menjawab. Karena memiliki banyak vegetasi seperti eukaliptus dan pohon rasamaya. Ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi, silakan. Yaitu ada pohon sagu, pohon mangrove, dan pohon nipah. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang belum. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Oh, Agni mah tadi kelompok 5 ya? Ya, yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Flora dan fauna di bagian pertama berdasarkan penelitian. Mengapa kesebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda? Kesebaran flora dan fauna di Indonesia berbeda disebabkan oleh beberapa faktor utama. Geografi Indonesia terdiri dari sebuah pulau. Sejarah geografi Indonesia terletak di zona pertemuan antara dua benua, benua Asia dan
Dilanjutkan oleh ideal untuk kegiatan penelitian pengembangan dilanjutkan oleh Destian. Indonesia kaya akan keragaman hayati karena beberapa faktor utama. Yang pertama, posisi geografi serta di antara dua benua Asia dan Australia dan dua lautan Pasifik dan kemudian Indonesia menjadi titik pertemuan spesies dari kedua belah bintang. Yang kedua, iklim tropika, iklim panas dan lembab sepanjang tahun menyediakan kondisi ideal untuk pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan dan habitat untuk hewan. Yang ketiga akan dibacakan oleh yang keempat akan dibacakan oleh pola dan kewenangan di bagian Indonesia termasuk daerah seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara memiliki karakteristik unik, pola dan hujan tropis. Terdapat berbagai jenis pohon asam seperti pasti dan jati, tumbuhan endemik seperti pohon nangka, salak, dan berbagai spesies anggrek. Tumbuhan pertanian, padi, kopi, dan rempah juga banyak dijumpai di kawasan ini. dilanjutkan oleh Dendi. Fauna Australia termasuk anggrek dan betul sudah juga dengan berbagai jenis pemeliharaan burung berbagai burung seperti burung beok dan burung merak. Termasuk ular dan katak yang beradaptasi dengan lingkungan. Yang terakhir akan dibacakan oleh Arsalan. Dan pada di bagian tengah fauna anoa, babi, rusa, biawak, komodo, kuda, monyet hitam, monyet sabar, tarsius, ikan duyung, burung malembegu, burung bandar, burung rangkang, kakatua, murid, banteng, beruang, kuskus, dan ular. Kalau untuk flora, kayu hitam, anggrek keras, cempaka hutan, pohon lontar, anggrek hitam, sama cendam. Flora dan fauna di Indonesia bagian tengah memiliki karakteristik campuran dari zona Asiatis dan zona Australis. Beberapa flora dan fauna di luar ini memiliki kekhasannya sendiri sehingga disebut endemik. Selanjutnya sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Jadi pertanyaan, apa iklim yang mendominasi flora fauna Indonesia di bagian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena waktunya untuk presentasi habis, dengan rasa hormat untuk yang dua kelompok nanti kita di pertemuan berikutnya, ya. Oke. Kita tinggal ada beberapa menit lagi untuk evaluasi, ya. Perhatikan. Oke, supaya lebih ini lagi kita ice breaking dulu. Pagi, sore, malam. Oke, perlu dievaluasi. Tadi tepuk tangan untuk semuanya tentang presentasi kita semua. Ada kekurangan dan ada kelebihan karena memang manusia tidak ada yang sempurna, ya. Terima kasih tadi tentang tampilannya. Bapak evaluasi batasan-batasannya di semua kelompok tidak ditampilkan gitu. Batasan wilayah timur bagiannya mana saja, ada garis Wales, garis Weber itu tidak ada yang bahas. Nanti untuk berikutnya mungkin ada yang bahas ya. Oh, di kelompok 5 ya. Tidak semua, hanya di kelompok 5. Nanti kita bisa perbaiki lagi. Terus dari kesimpulan tadi, kira-kira tentang persebaran flora fauna itu yang kalian dapat apa kesimpulannya? Yang didapat pasti tiap orang kan kesimpulannya beda-beda. Ya. Kalau menurut Agil gimana, Gil? Gimana, Gil? Menurut Agil kesimpulan dari persebaran flora fauna? Kalau flora hewan. Kalau menurut Agni, apa kesimpulannya? Sepertinya Agil agak grogi. Tadi udah ada, cuma hilang pas kena kamera. Beragam. Iya, iya. Kira-kira penyebab keberagaman itu apa? Iya. Jadi memang sejarah panjang, nanti Bapak akan jelaskan khusus lagi di pertemuan berikutnya, ya. Dari pembelajaran tadi, kesan kalian yang mau kalian ungkapkan apa tuh? Kesan pesannya. Siapa yang mau apa ya? Menjelaskan atau mencurahkan tentang kesan pesannya. Apakah pembelajarannya tadi menarik, setengah menarik, kurang menarik, ya?
Menarik dalam hal apanya, ya Jid? Oh, sosialisasi. Oh iya. Tadi Ajin kerjasamanya gimana? Di diskusi seru ya. Cuma nanti untuk tampil 2 kelompok Bapak tunda. Mohon maaf karena terkait waktu. Ya. Ada yang merasa pembelajaran tadi kurang menarik ada? Tidak ada ya. Tidak menarik juga nggak masalah. Mungkin nanti menarik pemerintah harusnya tambahnya ini lagi supaya lebih menarik. Ya kalau menarik alhamdulillah nanti kita tingkatkan lagi supaya pembelajaran kita ini tidak membosankan. Ya. Tetap jaga happy. Tetap stabil ya. Ada saran? Barangkali saran dari pembelajaran tadi, kritik dan sarannya. Oke. Beberapa menit lagi sebelum Bapak tutup, pesan Bapak, hargai lingkungan kita. Dari mulai faunanya, floranya, kalau ada rumput di jalan yang memang taman itu dijaga untuk keindahannya, untuk oksigen kita, jaga bareng-bareng. Ya. Karena milik ini ada milik umum, milik pribadi, sama milik pemerintah. Ya. Di kita memang kadang terbalik. Kenapa terbalik? Logikanya begini. Halo. Kalau kamu wudhu, sunat itu 3 kali kan? Itu sunat 3 kali itu kalau airnya air sendiri. Kalau air umum itu 2 kali. Kenapa? Fasilitas umum itu harus lebih dijaga dari fasilitas sendiri. Kalau kamu WC sendiri, itu WC kamu mau dicoret-coret, mau diacak-acak, bebas. WC aku gitu kan. Tapi kalau WC umum, ini milik umum. Nah hanya kebanyakan di kita kebalikan. Mentang-mentang milik umum, diacak-acak, dicoret-coret bebas. Justru harus lebih dijaga. Karena itu kepentingan umum. Kalau milik pribadi, bebas. Ibaratnya kamu kalau punya motor pribadi, mau dibakar motor sendiri. Sah, siapa yang menuntut. Tapi kalau sudah milik umum, ini kepemilikan umum. Harus dijaga bareng-bareng. Ini terkait hubungannya ada juga dengan flora fauna. Taman-taman itu harus dijaga bareng-bareng. Taman sendiri saja disayang, harusnya taman umum harus lebih disayang. Karena bukan milik kita, kita berhaknya sedikit ya. Jadi ada milik pribadi, milik umum, ada milik pemerintah untuk fasilitas umum. Misalkan sekolah, ini milik pemerintah nih, sekolah negeri. Ya. Sekolah negeri ini milik pemerintah, harus kita jaga bareng-bareng. Ini fasilitas umum untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Cijeruk. Kamu ketemu WC-nya, boleh silakan menggunakan WC-nya. Ketemu masjid, silakan, masjid milik umum. Jalan milik umum. Tapi ingat, milik umum harus dijaga bersama. Ya. Karena orang lain juga punya hak yang sama tentang WC. Punya hak yang sama tentang jalan. Ya. Sampaikan, Allah itu maha menghargai. Kalau misalkan di jalan kamu ketemu duri, kamu singkirkan duri itu, Allah maha menghargai. Rasulullah pernah ketemu di surga orang yang lagi tidur di kasur yang ranjangnya ini dibuat dari emas. Itu dari apa? Dari orang yang menyingkirkan duri di jalan. Kamu kalau ketemu di jalan ada batu, jangan cuek.
Karena ingat Allah Maha menghargai. Kalau ketemu sampah di luar jangan cuek. Ingat CCTV Allah lebih hebat dibanding CCTV kita. Ya, Bapak ingin semuanya menghargai kebersihan bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran. Ya, itu saja. Ini di video ini terakhir testimoninya sudah, kesimpulan sudah, refleksi ya, merefleksi pelajaran kita. Kita tutup, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.